billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Dan yang mustahil pada mereka itu yaitu lawannya 4 perkara ini. Wajib hukum akli, ya. Wajib bagi selain Rasul, artinya wajib hukum akli, bukan wajib hukum syara. Kalau wajib hukum syara dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Wajib hukum akli, wajib hukum akli dipikirkan macam mana pasti ada gitu. Itulah hukum akli, ya. Apa itu? Sidik, artinya benar. Wajib para rasul itu sidik, ya. Maka mustahil kizib, artinya dusta. Sehingga menguatkannya lagi mustahil. Kalau begitu mustahil tak diterima oleh akal adanya, itu ya mustahil. Kizib artinya dusta. Kalau kita renungkan ini, kita pikirkan, kalau gitu apapun masalah kita hadapi, bilang sama Nabi, pasti benar, ya. Ragu kita dengan ini, rusak iman kita, bahkan bisa kafir, ya. Kata Rasul, kejar aja akhirat, dunia itu ikut. Benar tuh, ya, dia salah kan? Kejar aja akhirat, dunia itu ngikut. Berarti kebalikannya, kalau kita kejar dunia, akhirat nggak ikut. Kita tinggal. Nah, nggak ikut. Orang Nabi bilang kejar akhirat, dunia itu kerja aja akhirat, dunia itu ngikut aja. Iya, tapi kalau pengen bukti, buktikan lah. Orang kaji tauhid pasti, ya. Jelas, nyata, bisa dibuktikan. Sedangkan kita kalau ada rezeki, kita buat kita kendakan kenduri segala macam, ya. Siapa kita undang? Orang di masjid, apa orang yang suka-suka aja? Orang masjid kan? Kenapa? Orang di situ. Berapa orang panggil kemarin? Tetap orang yang ngejar akhirat. Kan gitu, jarang, nggak sembarangan, ya. Kejar aja akhirat, dunia tinggi ikut. Kurang jelas, beli tanah 1 hektar. Ini dari mudah aja dia. Tanamlah padi. Rumput tumbuh apa enggak? Tumbuh berbagai macam rumput pertumbuhan. Tapi coba tanam rumput 1 hektar, mau padi tumbuh? 1 pun tidak. Itu dari paling mudah aja, ya. Kita tanam rumput, padi tumbuh? Enggak ada. Tapi kalau nanam padi, rumput banyak. Itulah dunia itu, ngikut terus. Hukum akal. Udah lewat kaji aja, ya. Ya nggak apa-apa. Hukum akal itu 3, wajib, mustahil, harus. Hukum akal, bukan hukum syara itu. Wajib hukum akal dipikirkan macam mana pun pasti ada. Mustahil tiada. Pasti ada. Apa yang ada itu? Allah pasti maha kaya, Allah pasti maha kuasa, Allah pasti maha mendengar. Semuanya maha sama Allah Ta'ala. Dipikirkan macam mana pun. Kalau sempat ada yang tak dilihat Allah Ta'ala, nggak cocok jadi Tuhan. Akan nggak terima itu. Karena Allah melihat nggak pakai biji mata, tak terhalang oleh jauh, tak terhalang oleh gelap. Itu. Itulah hukum akal. Udah. Akal kita nggak terima. Kalau begitu, apa kita kaji ini? Nah, itu makanya sifat 20 ini, 1 aja pun kita pegang, udah cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat. Cukup, 1 aja, Bu. Yang mana pun jadi. Tapi fardu ainnya 20 sifat, ya, wajib kita tahu, ya, fardu ain. Apa ya itu, Pak Anabi? 1 aja kita pegang, yang mana pun jadi. Kudratnya kah, iradatnya, ilmunya, yang mana pun jadi. Kenapa saat ini kalau kita pegang 20 ini menjadi kita Udah. jalan kehidupan ini mudah, enak. Cukup modal menjalankan kehidupan dunia akhirat. Udah. Kena asal berarti asal, saya tanya. Yang mana kau pahami? Yang mau kau ingat? Yang antara sifat 20 itu. Wujud, kidam, bako, muhala, betul hadis, qiyamul ta'ala binafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam,
Qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Yang mana kau pegang? Yang pertama gue Wujud. Ada kan? Nah, kalau itu kau pegang, cukuplah modal kita nih. Nggak ngirim dunia itu, Allah ada kok. Bukan aku sendiri kok. Itu dikatakan Nabi sama Abu Bakar, ya Rasulullah, yang mengejar kita dari depan gua ini. Kenapa kata Nabi? Kalau kita berdua ada yang ketiga, Abu Bakar. Ada kan? Wujud ada kan? Kalau kita berdua berarti ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Nah, kalau kita sendiri pasti ada yang kedua. Siapa? Kan cukup modal kita kan? Ada Allah Ta'ala. Aku nggak sendirian kok. Allah melihat ini. Allah mengetahui. Allah mendengar. Karena adanya Allah Ta'ala. Itu aja pegang. Makanya baru-barusan ini saya tengok di Facebook, muncul udah lama kaji itu ya. Orang yang bertanya, Tuhan itu ada? Kurasa nggak ada Tuhan ini. Dan takdir itu ada? Ada. Nah, kalau Allah Ta'ala menjadikan setan dari api, terus masukkan neraka dari api juga, ya nggak ada apa-apa sama dia itu. Ini kalau jumpa orang ini tampar kuat-kuat. Loh, kok tampar aku? Itu jawaban kau yang tiga pertanyaan kau itu. Terus jawabannya. Tampar. Kenapa sakit? Sakit lah. Tadi pertanyaan itu, Tuhan itu ada mana? Dia aku nggak nampak. Sakit kan? Nah, mana sakit itu juga sama aku udah. Makanya aku tampar kau untuk menjawab yang tiga tadi. Sakit. Nah, mana ada sakit itu udah? Bisa kau rasakan. Sakit nggak nampak kau kan? Kalau itu ada Allah Ta'ala ini. Ada. Takdir itu mana nih? Itu aku tampar kau tadi. Ada terpikir kau gitu. Jawaban yang kedua. Bosen dari kau aku tampar. Itu takdir. Kau terima ya kan? Nah, setan dari api, neraka dari api, masukkan ke sana, nggak ada mudah. Siapa bilang? Kok sakit kau bilang? Orang sama-sama tangan ya, kulit. Yang ku tampar kulit juga. Kok sakit kau rasa? Hati ya. Jangan pula polisi kalian tampar nanya gitu. Kamu udah besok gitu. Kira-kira itu jawabannya. Udah. Masih berkedut dia nih. Nggak ngerti dia. Cepat kali saya ngomongnya ya. Ngerti nggak ini? Nah, belum kan nampak. Kau nampak belum itu? Kata dia, aku nggak percaya Tuhan itu ada. Ada kok nggak nampak? Tuh pertanyaan pertama. Mana dia? Yang kedua, takdir itu kurasa nggak ada. Kalau ada takdir itu mana? Udah. Setan dari api, neraka dari api, dimasukkan ke neraka. Ya nggak ada apa-apa api sama api. Itu penting. Maka ditampar kuat-kuat. Dan pelan namparnya kuat. Kalau perlu sampai gini ke mukanya, kuat-kuat apa dari ya. Tapi jangan kau bikin orang mustaqim tuh ya. Saudara si antum tuh dengan. Udah? Kenapa kau tampar aku? Itu jawaban tiga pertanyaan kau itu. Sakit kau? Sakit lah orang ditampar kan? Nah, ada sakit tuh? Ada. Mana dia? Tunjukkan sama aku udah. Siapa bisa menunjukkan sakit itu? Tapi ada kan? Udah rasakan. Mana ada sakit itu? Tunjukkan kita. Yang kedua, pertanyaan kau tadi pakai aku tampar, tunjuk jawab yang tiga. Pernah kau terpikir dari semalam atau hari, kau bosan aku tamparin hari? Enggak, itulah takdir itu. Tak bisa ngelak dari itu. Udah? Dipanjang itu sendiri. Kau jangan kemana-mana ya. Nah, saya bilang tadi setan dari api, neraka dari api. Dimasukkan setan ke neraka nggak apa-apa. Padahal aku nampar kau pakai kulit kan, kayak tangan nih kan, kulit kan. Ku tampar ke pipi kau, kemana kulit kau? Kok sakit kau bilang? Kalau setan itu nggak apa-apa di neraka, jadi setan kita semuanya ya kan? Hah? Nggak ada. Suka hati Allah Ta'ala, dia maha kuasa itu. Udah? Kalau belum terjawab bilang san, jangan diam aja. Nah, paling betul-betul. Adanya Allah Ta'ala pasti ada. Mustahil pada akal tiada. Nah, wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalil wujud tuh ada Allah Ta'ala. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Maka kalau begitu, ada tuntutannya di sana. Maka sifat 20 ini kecil, tapi padat, mudah kita memahaminya ya. Maka sudah sepantasnya orang beriman itu ingat kepada Allah Ta'ala, kepada setiap yang wujud. Lanjutannya ya, dia mesti ingat kepada Allah Ta'ala setiap yang wujud, setiap yang ada. Karena dia menjadikan tadi kan. Nah, ulang lagi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Udah? Betul tuh? Betul. Kalau Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya, kalau itu siapa punya ini? Kalau itu duduk di hati kau, kalau ingin dengan ini dekat yang punya, udah. Kok payah kali sih? Dekat yang punya. Payah ngaji nih? Enggak. Apapun masalahnya. Setelah duduk di hati adanya Allah Ta'ala tadi, itu kan yang asal naik tadi. Nah, berarti ini Allah yang punya dunia dan isi-isinya ini semua ya. Nah, macam mana kita ingin dengan yang ada ini? Dekat yang punya. Enggak payah. Oh, aku mau pengen jalan-jalan ke Sumatera gimana? Dekati si Jal. Raun aja kau terus tuh. Dia baru pulang. Saya benar capek. Tak kemana aja ya kan? Lasa kali betul. Tapi badannya nggak capek. Apalagi Allah Maha Kaya. Itu makanya banyak orang susah. Kenapa? Jauh dari orang kaya. Ini kalau nggak cocok bilang ya. Saudara kita sesama manusia ini sama aja. Tapi orang kaya kita kawan nih dekat. Ikut senang lah kita itu ya. Saya dulu lasak juga, lajang. Berkawan sama anak Panglima Sobiran dulu, Jenderal Sobiran di Medan ini. Suka kali sama saya itu, akrab kali lah pokoknya. Jadi dia aja berkawan sama kawan-kawan dia, kelas-kelas dia lah. Ya San, masa kalau makan di roster pun nggak nggak ada, masing-masing mau bayar aja semua. Orang banyak duit semua kan. Awak yang sih, udah selalu aja kau, kata si namanya si Isa. Orang ini nggak tahu sama kau kan, aku sendiri udah selalu aja ada. Orang pakai mobil semua masing-masing San. Nyesal juga saya nggak belajar mobil dulu. Kau pakai aja mobil gitu. Mau kota nggak ada apa-apa. Nggak mau saya bilang. Alasan dia penasaran nanya, apa alasan kau nggak belajar mobil? Kalau aku belajar mobil nanti gak jadi supir, nggak mau aku. Aku nggak mau supir angkot, nggak mau terpikir aku. Kalau pada bawa mobil nanti nggak ada kerjaan nyupir angkot lah ya kan. Udah, nggak mau saya. Udah. Tapi lama-lama saya sini nggak tahan. Yang tahan apa San? Orang bukan kelas kita itu maka pakailah pakaian kita masing-masing. Saya pakai pakaian orang itu. Anak Panglima cak kau nih soalnya kan. Aku nggak tahan. Saking malas saya ngambil tisu pakai duit aja deh ngelak. Buang itu. Mana kelas awak itu ya? Mundur sudahnya ya kan. Jadi Allah memakaikan kita pakaian kita yang pas sama kita yang cocok. Jangan pakai pakaian kebesaran, jangan pakai pakaian kekecilan. Nggak enak sana ya. Besar kali pun nggak enak. Yang mau pas kan. Maka adalah tukang jahit yang mengukur ukuran kita. Itu sebabnya pakai diukur. Jadi enak kita pakai kan. Sudah. Itu tandanya adanya Allah Ta'ala. Berikan jalan kepada kita. Udah nggak usah sibuk. Dekat aja yang punya. Ya, udah. Ini saya rasa udah pelan-pelan kali saya ngomongin, tapi semakin cepat juga ya, lantalas itu ya kan. Maka sudah sepantasnya orang beriman itu ya, yang mengimankan adanya Allah Ta'ala itu, ingat dia kepada Allah setiap yang wujud, setiap yang ada. Contoh satu, ini kalau bisa kita pakai, dapat kita amalkan, alhamdulillah ya. Terkadang kita gelisah, susah, resah, apa lagi yang rupanya? Gelisah, resah, susah, apa lagi nih? Bunda, apa lagi? Rupanya habis lah. Ada yang belum tuh bilang? Resah, gelisah, susah, payah, bunda, apa lagi? Lelah. Nah, ya, udah 7 tuh ya. Siapa yang jadikan itu semua?
Itu maksudnya ingat kepada Allah Ta'ala yang menjadikan itu. Setiap yang mewujudlah susah, resah, gelisah, lelah tadi kan. Oh, ini Allah jadikan semua. Balikkan ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ini semua kau yang jadikan ini. Cabutlah di hatiku, tersisaku karena Allah. Itu baru kau hambaku. Jangan cari tempat lain. Nanti marah juga Sasa ini, saya bilang gitu ya kan. Kau berapa orang adek? 5, yang mikir dulu ya gitu. Ajab kan. Kau masuk adiknya benar? Tahu lah 5 deh, padahal 6 kau lah tuh. Aji lupa. Siapa yang dihapus saya tahu. Udah ketahuan siapa yang dihapusnya nih ya. Aduh, ajab kali. Lupa ya. Ini kali balik. Ingat setiap yang mewujud apa? Mewujud lupa. Ada lupa kau kan? 6 kau bilang 5. Siapa yang jadikan itu? Allah. Tinggal pertanyaan si amali. Entah siapa yang dicampakkan itu ya. Ingat kepada Allah Ta'ala menjadikan itu. Makanya kita ini ngaji, ini sama-sama kita ini ya. Kita kan maksud saya kan. Kalau kita selalu berpegang tidak melihat satu, lihat menjadikan suatu, dapat kita ilmu nih. Kalau kalian nengok muka saya muak ya, paling sih amok kalian bos. Macam San dulu saya tanya dia. Situ kami duduk. San, saya mau nanya sama kau, tapi tolong jawab ya, saya bilang. Saya butuh jawaban kau, saya bilang. Apa San? Kau jawab, jangan malu-malu. Saya nggak marah kok bilangnya. Macam mana kau nengok saya bilang. Muak saya gitu. Karena saya suruh jawab. Pikir saya bareng enggak. Cuman maunya kau nanya lah, saya bilang. Nanya apa? Macam mana pula Ustaz nengok saya ini? Iya, macam mana? Muntah saya bilang. Itu dulu sana ya. Iyalah itu, kenapa baru boleh ngaji? Ya tapi kau udah dipujinya kau malam nih. Kau dipuji kau malam dengan jam itu aja dia. Udah bagus jamnya, berarti orangnya udah bagus gitu ya. Itu bukan sembarangan dia cakap. Nabi yang bilang itu. Hati itu adalah raja. Apabila baiklah raja, baiklah rakyatnya. Jadi kalau ada rakyat yang nggak bagus, hati belum bagus tuh. Ya, tahu paham ya? Kalau orang yang masih mau maki-maki, mau ngatain orang, raja nggak bagus itu. Kalau korupsi itu hari-harian itu ya. Itu yang nanti nggak payah ya. Makanya kalau orang rajin korupsi nggak tahan ngaji sama saya ini cabut deh. 2 kali dengar tak ada cabut. Hah? Iya, 2 tahun. Apa aja? Kita ya tahu tuh, cari perut aja lah. Tahu dia. Kalau dia tuh. Kena tempias di sana. Kena juga di sana. Sampai orang di komplek PTP itu di Darmin itu pakat-pakat tuh, tukar aja lah gurunya. Gurunya tukar aja Pak. Cari kalian lah gurunya. Aku nggak mau katanya. Ya kalian cari lah, tukar aja gurunya. Kenapa? Pada sekali ngomong yang ada orang ngaji. Tinggal beberapa orang yang ngaji. Nggak tahan. Karena ada kebiasaan, sikut sana, sikut sini. Di surat orang itu saya ngajar, mana mau tahu saya itu. Yang kalian tantang Tuhan, betul nggak? Kalau kita buat satu kesalahan, siapa yang kita tantang? Tuhan berarti. Makanlah uang riba itu. Siapa yang kita tantang? Tuhan. Ketika kau dicakapkan gini, taunya kau larang nih, kenapa rupanya mau apa kau? Gitu. Sama Tuhan bilang gitu. Macam mana? Menang apa kalah ini? Memang riba ini haram, tapi aku nggak mau tahu mau apa kau. Ya sama Tuhan bilang gitu. Salah siapa? Tapi itulah Rasulullah itu ya. Memang Nabi itu luar biasa lah ya. Sangat sayang kepada umat ini. Mau mati pun umati. Tobatlah sekarang. Tobat sekarang. Salahku udah tuh. Salahku ampun aku ya Allah. Kuasa atau mengganti semua itu? Kuasa. Tapi itulah kalian kadang-kadang kalau cerita, kalau saya cerita jangan berhenti cerita. Tengok hikmah di situ ya. Kuasa Allah Ta'ala menjadikan orang itu kaya raya, kuasa juga menjadikan orang itu gelandangan. Kayak gitu kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa atas setiap suatu, mendatangkan rezeki yang tak disangka dan tak diduga. Udah sama-sama pernah kita merasakannya. Tapi kuasa juga ada menghilangkannya tak disangka dan tak. Maka saya cerita, kalau dalam satu perusahaan pegawai yang paling rendah pangkatnya apa San?
Kau kan direktur. Apa? Cleaning service. Iya, Sar. Saya nggak tahu, saya nanya. OB ya. Udah. Tapi walaupun OB, dia kerja nggak pernah korupsi waktu, tetap masuk waktu. Kalau jam 5 pulang ya jam 5 lah pulang, nggak pernah duluan. Dia duluan datang, orang OB kan, kita yang bersih-bersihkan semua kan. Itu yang punya perusahaan itu nengok ini aja, diperhatikan kali itu. Ini staf-staf ini nggak ada sama ini puas sama ini kan, waktu belum pulang, datang lambat, ini aku perhatikan. Dia punya anak gadis, tunggal. Orang kaya lah, punya perusahaan lah kan. Nah, dipecatnya nih pegawai yang OB tadi. Gempar lah pegawai lainnya. Ya, kenapa? Kok ada salah apa? Bagus sekali padahal dia itu kan. Kau dipecat? Kenapa salah? Nggak tahu. Ya pecat-pecat suka dia lah, dia punya perusahaan katanya. Si OB tadi nggak marah. Udah. Kata bosnya nanti malam kau ke rumah ya, kata. Ngambilkan kau uang pesangon. Ya Pak, datang deh. Tahu kau kenapa kau saya pecat? Nggak tahu lah Pak. Mau saya kawinkan bersama anak saya. Gitu. Seketiganya mas. Jadi dia punya bos. Aku dah tua ini. Kau belajar terus, kau lah megang perusahaan ini. Kuasa Allah Ta'ala itu. Itulah maksud innallaha ala kulli syai'in qadir ya kan. Kau pun barangkali nggak tahu kau pengganti Samsul Rizal ya. Ya pucat ya. Nggak terpikir kita itu. Tadi contohnya itu. Seketika aja terangkannya ya. Jadi punya perusahaan. Nggak ada detailnya itu. Oh bela pula. Ya. Kenapa? Macam mana pun aku dah kalau kekayaan dah banyak kali mah aku dah. Untuk apa aku cari orang ini? Kau lah. Orang yang jujur, disiplin segala macam. Di mana kelebihannya lagi tersembunyi kalau kita pandang di tauhid kita kaji. Sholatnya nggak pernah tinggal. Itu model utama kita. Sholat nggak pernah tinggal. Jangan anggap sepi dengan sholat. Ini sholat ini kan mendekatkan diri kita sama Allah Ta'ala. Sampai kita Nabi mi'raj umatku sholat. Main-main. Maka tidak ada dosa paling besar dari itu lagi sholat. Orang tinggalkan sholat dengan sengaja lebih besar itu dosa daripada dosa-dosa yang lain. Karena itulah kita Nabi, orang nggak sholat itulah musuh agama, itu yang meruntuhkan agama. Nggak nampak pula di dalam tuh. Siti itu tidur apa enggak dia? Si Siti? Hah? Bukan, dia tidur apa dengar dia nih? Siti. Nah, untung dengar. Kalau enggak dengar capek aja saya ngomong. Tadi pertanyaannya itu, tidak semua sedekah kita dapat pahala. Enggak. Ada juga sedekah dapat dosa malah. Apa itu? Orang yang nggak sholat. Orang nggak sholat, kita bukan dapat pahala, dapat dosa. Haram bersedekah kepada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Maksiat apa paling besar? Sudah? Pamer ya. Dia pernah tinggalkan sholat. Karena cerita saya itu yang enak itu kan. Tung naik ke atas tuh ya, punya perusahaan langsung. Dapat istri yang punya perusahaan. Kira-kira anak itu cantik apa jelek itu? Cantik lah Ustadz ini kan. Nah, nggak payah ya. Itulah mana innallaha ala kulli syai'in qadir itu. Allah Ta'ala kuasa setiap suatu. Nurunkannya kayak gitu juga. Itu cerita enak, cerita nggak enaknya ada juga. Dia satu kepala bagian, ya. Diturunkan dia, yang anak buah dulu jadi atasannya. Ya, saya pernah nasihat dia, sabarlah kau, istighfar kau banyak. Diturunkan yang anak buahnya jadi bos dia. Ajab kali. Nah, itu siapa punya kerja itu? Allah Ta'ala punya. Itu yang kita kaji selama ini. Bosnya ketentuan Allah Ta'ala itu suka atau tidak suka sampai. Tapi jangan tanya nafsu. Kalau tanya nafsu yang tak suka aja yang diceritakannya. Contohnya iman. Bahkan masuk penjara pun syukur dia, alhamdulillah. Allah kasih aku makan tidur nggak usah kerja ya kan. Banyaklah ibadah di penjara ya. Orang yang ngerti tahu diri. Nggak cocok aja kata Ustaz kita ya aneh.
Kalau nggak ada bilang, yang dalam hati itu keluarkan, bilang, dalam perut jangan. Kalau dalam hati bilang lah. Saya pun paham kok, apa-apa yang saya sampaikan banyak kali nggak cocok sama yang hadir nih. Apalagi sih jalmanya nggak cocok aja, tak apa-apa kan gini gitu kan. Tapi ini kita wajib iman, Nabi itu benar, sidik. Nggak pernah orang jatuh miskin kalau banyak sedekah. Nabi yang bilang itu. Setiap orang kan ada pakaiannya masing-masing. Nah, terus. Ini enak ini. Apa kepintaran sama kepemahaman itu apa sama? Nggak sama. Makanya kalau ngaji saya tanya, kalau nggak paham jangan diam aja. Nanti kalau nggak paham diam aja. Yang satu pun nggak paham juga. Udah jumpa lagi kalian berdua. Tanyaan kalian dua-dua. Aku nggak ngerti. Aku nanya sama kau deh gitu. Sekarang nggak sama semua kok. Jadi bisa, cuman membedakan orang itu bisa dibilang pintar dengan pemahamannya. Nah, jadi gini. Ini kan banyak kita nih kan. Kalau saya dulu ngaji kira-kira 100 orang. Lebih mau kurang nggak? Macam mana triknya Tuhan? Bilang sama diri kau yang paling bodoh di antara semuanya ini. Satu. Yang kedua, anggapnya kita berdua ngaji sulit. Memang saya paling bodoh. Anggapnya kita berdua ngaji. Yang lain itu nggak sopan lagi. Ada berguru aja. Nggak mau tahu saya itu. Nama orang itu pun saya nggak mau. Sombongnya kan main saya dulu. Nggak mau tahu saya ngaji, saya dengar gitu. Terus saya ngaji. Kalau kan motor saya gitu, saya nggak mau tahu saya itu. Jadi kalau ada orang bilang coba, aku murid Usman, kenal Mas Abdul nggak bukan murid Usman kok. Sampai gitu beraninya saya bilang. Kalau nggak kenal saya bukan murid Usman. Karena guru saya nama saya macam mana Sul gitu ya. Udah. Atau kalau kata ahli, kalau ngaji ini jangan bawa gelas penuh. Apa yang mau diisi lagi ya? Bawa gelas kosong. Belum nyambung, nggak tanya lagi. Kita bawa kalau kita bawa kelas basic itu artinya kita merasa sok pintar. Sok pintar, ada ilmu kita. Tinggalkan dulu semua. Jadi lebih intinya kita bawa gelas kosong Supaya diisi penuh. berhadap. Nah, supaya berisi penuh. Saya banyak jumpa orang yang bawa gelas penuh. Didebatinya lah saya. Dapat ilmu dia? Enggak. Kalaupun dia menang, rasa dia kalah itu. Ya kan? Rasa dia menang, debat saya kalah dia itu. Mana bukti dia kalah? Nggak ngaji lagi dia. Bapak kali jawabannya. Diamalkan itu tidak? Enggak. Allah Ta'ala marah. Makanya kalian ini semua, kita ini semua ya, kalau nggak nanti kalian, kita ini semua, ini bahasanya gimana lah ya? Tentara Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala nyuruh kita ngaji nih kan. Jangan ganggu-ganggu orang ngaji nih. Marahnya nyuruh. Kan ganggu yang ngaji nih. Habib Rizik udah jelas cucu Nabi, diselidiki sudah. Memang benar cucu Nabi, di penjara nggak keluar. Nah, makanya bala banyak aja nih, nggak usah heran. Banjir di mana-mana. Sikit lagi tenggelam Indonesia nih ya. Bisa bertukar tempat kita, Sumatera sama Jawa ya. Bisa bertukar tempat. Sekali ta'ala ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, lagi aja betul-betul. PI, dengar bukan? Resep-resepnya sudah sampaikan Nabi. Orang sidik wajib benar. Jadi gini, dengan kita disuruh ngaji ini aja pun kita ya penting kehidupan kita dari atas Allah. Udah. Apa khawatir lagi? Maka itu ngaji ini dalam rangka mendekati yang punya lah. Siapa yang punya tadi dah cerita? Allah Ta'ala dekati yang punya. Sudah ngaji ya Pak? Nggak disia-siakan Allah Ta'ala itu. Cuman Allah dalam ilmunya lah. Kita berontak menjadi orang kaya semuanya. Enggak. Udah baguslah kayak gini aja. Ada orang diminta kaya dijadikan kaya. Lupa sama Tuhan ya. Dia lebih mengetahui kok. Pantas kau ini pakaian kau masing-masing. Gak usah berontak lah. Cuma resep-resep kehidupan ini disampaikan Nabi udah. Maka sedekah saya bilang tiap hari. Berulang-ulang saya sampaikan. Sedekah ini bukan sekali-sekali, tiap hari. Walau 5.000. Ya nih, walau 5.000. Tapi mesti tepat, jangan sembarangan pula. Kalau 5.000 nih, kalau kita sedekahkan jatuh miskin apa? Enggak. Kalau kita simpan jadi kaya? Enggak juga. Maka saya ambil tamsilnya 5.000 aja.
nggak pernah itu miskin. Buatlah coba, buktikan gaji ini. Kalau nggak kita buat nggak tahu. Buktikan gaji ini. Saya kalau ngaji dulu Selasa memang. Sampai kata guru, soal ini kalau ngaji ini, kau jangan tertidur dengan cerita yang saya sampaikan. Kau buktikan gitu. Kalau nggak kau buktikan, kau nggak tahu. Gitu. Syukur nggak kita nih sehatnya? Kasihan kan? Syukur. Nah, buktikan. Macam mana bisa syukur? Tengok orang sakit. Kalau nggak lihat orang sakit, kita nggak tahu. Ada murid saya itu ditabrak kereta sama kereta, udah 4 bulan dah. Sampai sekarang belum bisa jalan nih. Seketika aja kan? Tahu. Data seketika aja, bisa jalan. Ada orang diikuti alat sakit urat kepala lumpuh ya, ada. Dah. Nah, tengok ke rumah sakit. Baru kita tahu syukur, alhamdulillah aku sehat. Apalagi masuk rumah sakit bagian ruang tabrakan. Macam-macam yang dibalut ya. Ada macam mumi benar, seluruh badan dibalut. Ada. Tengok. Supaya kita syukur dengan sehat ini. Sudah. Jadi kalau gitu 1000 pun di kantong sehat, syukur alhamdulillah. Nggak pernah merepet lagi. Kalau kita ngerepet nanti malaikat maut ngajukan saran, macam mana kalau nggak mati aja kok ya, mau katanya. Mau. 1000 nggak ada nih. Malaikat maut datang. Kalau nggak syukur juga aku cabut aja kau ya. Mau. Syukur aku masih hidup. Gitu jadinya kan. Udah, enggak, janganlah, udahlah. Biar aja lah kayak gini ya kan. Nah. Makanya saya bilang kalau saya cerita jangan berhenti cerita itu. Saya dapat ilmu dari orang baru keluar dari penjara, bukan dari guru aja. Ilmu suka tertarik di mana-mana ya. Saya nggak dapat dari guru kok. Satu motor angkot sering pandang kami. Saya kan Pak katanya. Andaikan saya tak dikasih makan sama Allah Ta'ala, saya syukur alhamdulillah. Iya. Aku nggak pernah cakap guru gitu kan. Iya betul Pak. Bisa nggak dikasih makan sama Allah Ta'ala, saya syukur alhamdulillah. Tahu udah saya tanda tanya. Saya baru keluar dari penjara Pak. Bapak terkejut nih, orang penjara Pak ini ya. Nah baru ceritakan di penjara itu macam mana. Ini ruangnya segini ini 30 orang. Kalau 30 orang bisa telentang ini. Mereng semua tidurnya. Memang betul-betul macam gembung rebus lah bilang. Baunya macam mana udara itu? Ini kan enak kita ngerep nafas. Kalau yang 30 orang itu enak udaranya. Nggak enak. Siapa bilang enak saya mengheran juga namanya. Udara nggak enak tuh kan? Kira-kira 30 orang tuh ada yang kentut apa enggak? Nggak pernah berhenti lah ya kan, ganti saja dang deh. Bukan lagi kipas angin. Nah udah, maka dibilang tadi, andaikan Allah Ta'ala tidak memberi saya makan, saya syukur alhamdulillah Pak. Sekarang ini saya di Water aku nih, enaknya ngirup nafas. Ngirup udara ini enaknya, pandangan saya jauh. Kalau bicara satu ruangan itu aja lah. Kawan orang baik-baik apa orang jahat itu? Yang 30 orang tadi. Ini sekarang saya bisa milih. Makin nimbar kali saya rasa gitu. Nah, dari orang penjara itu ngomong. Apa kita ini mesti masuk penjara dulu baru sadar? Nah, macam mana? Joko. Yang penting paham ya. Kan nggak mungkin kan. Udah tahu kita ceritanya, udah. Makanya saya bilang, jangan sampai kayak gitu dulu. Itu udah parah kali baru saya masukkan penjara dulu. Baru sadar. Jangan. Udah. Jadi kalau nggak ada 1000 syukur ya. Syukur. Siap. Kalau besok nggak ada uang 1000, nggak ada 1000 lah coba nambah. Mesti berani itu baru enak. Jadi ada seorang ustadz juga. Kawan ngaji dia duluan jadi guru benar saya. Dia jadi guru udah ngajar, udah lama ngajar dia. Siapa namanya? Najarudin Lubis. Tahu kok? Yang di Gang Lampu. Najarudin Lubis. Ah, dia itulah. Aku ngajar nggak mau apa nggak mau aku apa sembarangan, hati-hati kali aku. Karena kata guru dulu nasihati dia, kau mau jadi guru ya, udah siap kau makan kerak berendam. Kalau nggak usah. Jadi aku cakap itu nggak berani aku bilang itu. Karena aku takut kena katanya. Sabar lah ya, walaupun 1000 pun nggak ada, sabar kan. Nggak mau aku bilang gitu, nanti aku kena luar gitu. Nah, itu nggak mau dia. Kalau saya tak peduli, saya antem aja. Kenapa? Ketentuan oleh sesuatu Tuhan kan. Apa kita makan besok, kemana kita berangkat, udah selesai, semua apa heboh kali.
Udah diam di tempat aja lah. Ikuti peraturan. Suruh sholat ya. Jangan gelisah. Pagi-pagi udah nanti makan apa lah siangnya. Aduh, bikin marah Allah Ta'ala aja. Siangnya makan apa? Itu pada waktu kita mengeluh seperti itu, dijawab Allah Ta'ala itu. Siangnya makan apa? Kata Allah Ta'ala, sholat zuhur aja belum kusuruh kok. Kok udah minta makan sekarang? Malu ya Pak? Apalagi besok, minggu depan, bulan depan, ibadah kita betulkan. Kita sibuk dengan ibadah itu maunya. Yang mana? Apa? Pertanyaan tadi, kita mau makan apa hari ini? Itu apa juga dari nafsu kita apa hati? Nafsu kita lah. Udah lah, nggak apa-apa lah. Saya pertanyaan itu udah. Kau tengok sini, ada orang itu kan. Pagi udah menung ya. Udah siap sarapan padahal nih. Lagi nyongkel-nyongkel gitu kan. Selamat pagi nanti saya makan apa aku ya? Ada di hati gitu kan. Itu jawab Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala melihat. Bang Zuhur aja belum kusuruh kau. Udah minta makan. Gimana, Jal? Kalau datang orang lamar kerja seperti Jal, saya mau kerja di sini Pak. Gajinya berapa Pak? Jadi terima apa enggak ini? Saya betul Pak mau kerja saya Pak. Nah. Tapi gaji saya berapa? Apalah jawaban yang paling tepat sama dia itu? Orang nggak mau kerja. Hah? Orang nggak mau kerja. Nah. Ini sudah saya sampaikan, maka resep kalau ngelamar kerja pasti diterima, udah sampai ke resepnya. Tapi coba lah. Kalau kadang-kadang anak sendiri pun nggak mau ngikut ya. Kalau salah bilang salah. Resep cara melamar kerja pasti diterima. Ada nggak mau ini? Lama kali bang. Mau corong gagap loh sudah. Ada semua resepnya. Cara nggak diterima macam tadi pasti nggak terima. Saya mau ngelamar kerja sini Pak, saya punya gini, tapi gaji saya berapa? Nggak akan diterima lihat ya. Cara ngelamar kerja diterima, saya mau kerja Pak Bapak, nggak ada lowongan, nggak ada, tapi saya sudah cukup. Saya tahu Pak, tapi saya siap tidak Bapak gaji selama 3 bulan. Enggak, saya nggak nuntut, pakai surat pun jadi. Tapi kalau saya menguntungkan sama Bapak, gajilah saya. Terima nggak ini? Gak berani orang kayak gitu salahnya. Saya melamar kerja. Kau kan tidak pegawai kan San? Tapi datang orang situ, tak perempuan lagi. Pak saya mau kerja di sini Pak, di toko Bapak. Ya mana ada orang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Saya bisa nyapu kok, bisa apa? 3 bulan nggak usah digaji saya Pak. Nggak ada orang ngelamar gitu. Nggak ada lah, orangnya belum, jamnya belum tepat betul ya. Tunggu jamnya tepat betul, nanti berani kok. Saya jumpa langsung orang yang kayak gitu dari San, maka saya berani ngomong. Kerja di konsulat Jepang. Di konsulat Jepang namanya kalau kerja kita detailnya apa semuanya dapat kan. Dia ngelamar di supirnya banyak itu. Nggak ada tulisan besar, tidak ada lowongan. Tapi dia ngotot terus. Sampai konsulat Jepang itu yang nanya, apa guys? Cak, orang tuh ngapain tiap hari kemarin? Dia ngelamar kerja Pak. Loh, nggak kalian bilang nggak ada lowongan? Udah Pak, tapi ngotot aja dah. Besok tahu konsul ada lagi situ. Cak panggilnya kemari. Panggilnya. Kau mau apa? Mau kerja Pak. Tapi udah kau baca itu. Nggak ada lowongan. Iya Pak, ini hari. Besok kami nggak tahu Pak. Nggak tahu ini hari ada. Sudah lah. Ngototnya. Oh, udah. Ini alamat saya pergi ke rumah kau. Kau ngantar anak istri saya kalau mau belanja Pak, anak sekolah ya. Terima San. Nggak berani orang gitu salah. Tanya gaji duluan. Pasti nggak diterima lah. Udah diam mendengarkan cakapnya, tambah ngotot ya. Lemburnya ada Pak, kerja sini Pak. Nanti kalau lebaran dapat hadiah lebaran Pak enggak? Bismillah. Kau tahu kaki ini bisa naik ke kepala kau. Gitu aja jadinya kan. Nah, udah dapat kan? Nah, itu resep kalau lamar kerja. Pasti laku. Jualan pun pasti laku. Ada resepnya masing-masing. Nabi yang bilang. Gimana supaya jualan laku? Kau kan suka jangan ngecer-ngecer itu kan? Apa HNI itu kan? Jangan salah langkah kok. Yang datang siapa? Saudara, kawan yang berduit. Saudara, kawan yang berduit. Jangan orang miskin kopi. Pergi ke kampung nelayan dah nggak ada yang beli itu dah.
Ini minyak gosok bagus, udah aku pakai minyak lampu aja, minyak makan aja. Nggak laku. Tempat saudara yang punya duit, kawan yang punya duit. Kok apa kerja kau? Inilah. Kan BSAP pasti ditanya, kemana kau? Jualan. Oh, jualan apa kok ini? Oh, baguslah kau jualannya. Berapa itu? Nah, mau berapa biji? Udah semua atau sini, ya. Enak kau jualan. Nah, kawan pun gitu. Itu triknya. Udah saya lakukan itu. Makanya saya bisa berani ngomong. Udah saya lakukan itu. Rupanya tempat jualan yang laku sama jualan itu sama saudara, sama kawan. Ngerti kok Am? Berpikir ini. Buktikan cakap saya ini. Kau datangnya yang ngaji-ngaji semua bawa donat. Kau mesti beli orang ini. Nggak beli kau tinggal marah sama saya. Datang ketemu deh bawa donat. Gus, aku jual donat nih. Kau beli nggak Gus? Dengar tuh. Kok payah? Cuman harganya sama orang ngaji beda lah, gopek lah satu ya. Itu tak mamaku ya. Hah? Kalau mau buya di borongnya semua lah. Ini sama saya kok saya contoh ketemu. Sampai etika ya kalau nggak dibelinya. Jauh-jauh dari sini ketemu. Itu trik cara jualan. Bukan ngajari sebuya, saya enggak. Saya buktikannya. Saya buktikan itu. Jadi betul yang saya sampaikan kan. Cara jualan, cara ngelamar kerja. Nabi itu tak jualan, Nabi kan dagang. Yang ini berapa? Ini gimana? Bagus kan? Luntur itu gitu. Mana Nabi bilang Nabi? Itu kainnya luntur tuh Nabi. Nggak mau sembunyikan. Nabi aib kain itu. Ini kainnya luntur, ini enggak. Berapa? 1.000 lah kata. Modal segini ini kata. Jadi berapa? 1.000 aja. Terus apa aja. Hah. Nengok orang jualan kayak gitu macam mana? Modalnya 100.000 nih. Kata Nabi. Nah, udah tersalah berapa? Berapa lah dikasih orang deh? Banyak kali untungnya malah ya. Macam saya bilang sama si Jal tadi di rumah. Jual obat itu. Tapi kalau berani, sarannya kalau berani, kalau enggak jangan. Minyak busuk itu berapa jualnya? Hah? 45. Udah lah nggak usah member nggak tahu member 45 kan? 45. Kalau berani tapi ya kalau nggak usah. Berapa ini? Nggak usah bayar, gratis saja ini. Tapi kalau sembuh bayar. Berapa? 200. Nggak cocok kok kan? Pasti nggak cocok. Tapi kalau orang sakit yang aduh bayar, datang kok nggak? Ini ada obat, nggak usah bayar. Tapi kalau sembuh bayar. Mesti mau udah sembuh. Berapa? 1 juta pun gue bayar kalau sembuh. Ya udah. Nah, kau nggak usah ngusuk, biar dia ngusuk sendiri. Nah, waktu ngusuk capek kan? Nah, biar ku kusukkan limpul ngusuknya. Enak. Nah, bisa kau berani gitu. Kita malah disembunyikan. Luntur kita bilang nggak luntur, nah salah. Nabi dibilang itu luntur itu. Bilangnya, dibeli orang juga. Kenapa dibeli? Tidak ambil lagi. Ini luntur dibeli. Nggak apa orang bikinkan lap aja kok ada itu. Lebih bagus jujur kan. Kita pun kalau beli baju yang dah kita tengok oh, cantik nih, cocok lah aku pakai ini. Berapa harganya? Tapi gini Pak, aduh Pak Bang ini pula, iya, kancingnya belum dipasang ini. Nggak apa-apa, kalau jujur ya. Kita udah suruh kali ini baju ini. Kancing belum dipasang itu, nggak apa-apa, berapa harganya? Iya kan? Coba nggak usah dibilangnya, kancing belum dipasang. Kita beli, sampai rumah, kurang ajar yang jual kancing nggak ngambuk kita kan? Mau bawa pala-pala yang datang ke toko tuh balik, kurang ajar kau ya, baju nggak ada kancingnya. Coba dia bilang duluan. Tuh dagang Nabi, maka terkejut Siti Khadijah. Kok hebat kali, pesat kali lakunya Nabi jualannya. Orang jujur-jujur aja. Berapa tadi? Gosok 45. 45 modalnya nih. Jadi berapa? 1.000 aja. Dibayar ke 46.000. Untung berapa kok? 1.000 perak. Kumpur lah kok. 45 dibayar 46. Orang kau bilang suka hati, pokoknya mau 45, kasih 46. Apalah kau bilang sama dia? Hah? Ya, terima kasih juga lah kan. Tapi lain kali nggak pernah saya datang lagi. Parah kali lah kau. Kenapa Nabi itu laku kali jualannya? Itu ada jujur.
Ini dalil ngaji kita sidik, benar Nabi itu ya. Bukan tambah nggak laku, tambah laku. Kalau kita banyak nokohnya, ini bahan-bahan AS ini. Apa Amerika punya lah kan? Aja suka rame ya. Barang Solo. Hah? Barang Solo. Nah, Solo. AS ini deh. Tapi Amerika punya. Supaya aja suka rame. Saya punya kawan dulu kayak gitu. Sepatu cantik, ganti-ganti sepatunya, cantik kilat-kilat kan. Pasti kali banyak kali itu ya. Enggak, aku kan beli AS aja soalnya. AS punya ini. Terus saya tahu aja suka rame. Bahasa kalau kena hujan, hancur sepatu tuh. Hancur bukan lagi orang karton. Kena hujan becek, udah habis bubar. Beli lagi murah kan harganya memang. Tapi berkilat terus. Kalau nggak berkilat dulu daya sepatunya. Tuh, habis utang. Enggak memang itu saya dulu hebat kali, pelente kali orangnya. Nah, tapi yang murah-murahan. Sepatu karton. Jalan becek, aku tuh lama kerja. Kenapa? Males kayak, adalah terpaksa jalannya. Nah, ketahuan sepatu gede, habis buku kembang karton tadi. Pakai lagi jebol. Laku juga, laku. Jujur apa kayak jualannya? Jangan kartonnya bilang kulit, ngamuk orang ya kan. Karton ini untuk action aja ini ya kan. Dari mobil turun mobil aja lah. Nggak berani bijak becek. Hujan pun nggak berani keluar dari mobil itu, kena hujan nanti kembang deh karton tadi. Buka sepatu, buka, pakai lagi, keluar kayak gitu gini. Boleh. Hah? Dengar tersebut. Apanya? Nggak dengar. Ini penyakitnya tiap hasil ngaji kayak gini nih. Udah besar? Jadi Nabi itu wajib kita imankan sidik, sehingga kita kuatkan lagi mustahil dusta. Jadi apa kata Nabi itu benar semuanya? Benar. Ini kadang-kadang nggak mikir ke sana. Kalau ngaji tauhid itu pakai tauhid, nggak amalkanlah amal ilmu tauhid ya. Karena fikih itu peraturan ibadah, tauhid lah ibadah, tasawuf penyelamat ibadah. Jadi munculkan pertanyaan PR-nya. Kalau gitu yang menjodohkan kita ini siapa? Ini nggak saya tanya, karena kau belum ya kan. Yang menjodohkan kita siapa? Allah Ta'ala ya. Kalau sudah tasdik di hati Allah Ta'ala menjodohkan kita, berani marah sama istri lagi? Marah sama istri, berarti kita marah sama Allah Ta'ala. Allah yang menjodohkannya kok. Terimalah, ridho lah dari itu. Makanya kalau istri ngerepet-ngerepet, ajak jalan-jalan. Kasih makan sate, macam sial gitu dia. Nah, tapi belikannya sate. Tentu dia saya bagus saya contohkan, bagus belikannya sate. Awak ngajari ikut juga makan satenya kan. Nah, gitu. Kebalikan istri pun kalau lihat suaminya marah-marah nggak enak, dia main syukurnya alhamdulillah Allah jodohkan aku kok. Ini pasti baik gitu. Hidup kita itu sebenarnya itu rahasianya. Jangan pernah sangka buruk sama Allah, sangka baik aja apapun yang terjadi, walau sakit. Walau nggak ada duit, kan itu paling nggak enak kan, sakit sama nggak ada duit kan. Sangka baik aja sama Allah, pasti baik sama aku ini. Kalau kau sangka baik, baiklah aku jadikan kau. Kalau buruk, buruk lah. Mana lah hidupnya kayak gini, ngaji nyawa, sembahyang, tapi kayak gini lah. Dalam hati aja nih, apalagi cerita sama orang. Dalam hati nggak boleh. Kuharamkan sama kawan komentar itu orang. Apalagi kita cerita sama orang. Kalau kita cerita sama orang, apa kata Allah Ta'ala? Jawab Allah Ta'ala itu. Kenapa lah kau adu-adukan aku sama orang? Padahal baik sama kita ya. Tanda sayang Allah Ta'ala. Nabi bilang sakit itu tanda sayang Allah Ta'ala. Nggak cocok sama kita. Tapi Nabi benar, sidik. Kan kita kaji sidik. Kan? Benar Nabi itu, benar. Sakit itu tanda sayang Tuhan. Kan?
Kadang-kadang manusia gitu, disakitkan dulu barulah dia astagfirullah, astagfirullah dengan air mata ya kan. Kalau enggak open-open. Jadi Ustaz, secara musibah karena ada itu kan. Ya, tidak ada sunyi daripada semuanya bisa ada hikmah. Apapun yang terjadi sama kita, yang pahit-pahit itu tidak sunyi daripada hikmah. Nggak tahu hikmahnya apa, bilang sama Allah Ta'ala. Ini rahasianya nggak payah kok. Ya Allah, aku yakin setiap apapun terjadi pasti ada hikmahnya. Ini memang nggak tahu hikmahnya apa dia Allah. Tanya Allah Ta'ala. Jawab Allah Ta'ala, jawab. Jadi Ustaz, kalau misalnya kita kehilangan sesuatu barang, Nah, jadi kita minta sama Allah di waktu itu pas kejadian. minta Misalnya minta ganti, Nah. lebih yang lebih baik lagi. Pasti juga jauh. ganti. Cuman jangan kemauan kita. Kalau kita sudah meyakinkan Allah Maha mengetahui, dia yang ganti, dia yang lebih tahu. Iya kan? Yang kita atur lagi Tuhan. Ini susahnya. Saya cerita lagi ya, tapi jangan berhenti di cerita ini. Seorang hidup miskin, kerjanya nyari kayu bakar. Hidup berdua sama istrinya ya. Namanya perempuan biasa lah, sampai sekarang pun itu. Kalau nggak ada duit ngerepet di sana kan. Itu saya bilang istilahnya radio rusak. Radio rusak itu kita ambil gelombang kota berita, kita tinggal tukar lagu Cina deh ya kan. Kalau radio rusak. Udah. Tapi Allah bayar sama dia. Ini biar kau tahu deh. Sabar aja ngadep istri itu. Mau diapain lagi? Ambil kayu, tapi ambil kayu digulungnya diikatnya, datang harimau, ngangkat kayu itu pulang. Nggak bertenaga lagi dah. Adiknya perhatikan. Kesian kali abang gue nih, capek-capek nyari kayu ke hutan. Istrinya ngerepet aja, bukan tahu dia pulang nanti dia kira manis, teh manis nggak ada. Nggak peduli lah, kesian ngadu sama emak. Gitulah ya. Mak, abang tuh kesian kali lah. Kakak iparku tuh parah kali, nggak pernah ngasih minum manis pun nggak ada. Nyari kali kesian. Emak tadi biasa tiap hari ya, panggil abang suruh kemari. Udah ganti aja lah suami istri kau tuh. Enggak lama nggak apa-apa mak, nggak usah lah, nggak tahan mak dengar cerita adik kau tuh kayak gitu kau dibikin istri kau. Ganti, ya digantinya lah istrinya. Dapat orang yang baik memang bagus ya kan. Nah, sopan, teh masih buat nggak pernah ngerepet. Pikirlah ke hutan yang ngambil kayu. Udah dikatnya kayu tunggu-tunggunya harimau nggak ada yang datang. Nggak ada harimau, tarik Tuhan. Harimau tuh nggak ada, dia lah mikul, lecet-lecet lah badannya. Nah, pikirlah itu. Ini semakin besar cobaan datang sama kita, semakin besar pahala yang kita terima. Pegang keluarga, itulah hikmahnya. Kalau kita nggak tahu hikmahnya, bilang sama Allah, apalah hikmahnya ya Allah. Kalau kita nggak tahu, kalau tahu alhamdulillah. Kalau nggak tahu, bilang sama Allah, apa hikmahnya? Kau jadikan ini. Nah, kereta hilang, sibuk. Ada orang istrinya hilang, dia tenang aja ya kan. Itu suami pikun. Hah? Suami pikun kan. Nah. Ini kita bakal rasain semua, yang saya sampaikan kita rasain. Jadi ilmu sudah sampai, ya, udah enak ngadepinnya kan. Tapi Sherry dah coba ilmu nih sebenarnya, cobanya. Berapa kau antar batu bata ke masjid? Nggak apa-apa bilang itu ilmu semua nih, karena capek pun gak diamalkan. Kau sendiri pun yang merasakannya, kau yang cerita. Biar paham nih, saya nggak suka nih orang yang ngaji di miskin, susah. Nggak ngamalkan kaji. Coba bilang, kalau batu bata sebiji 5 perak. 10 berapa baru? 5.000. Taruh di depan kereta api langsung masjid lagi bangun, dekatkan ke tukang tenang, dipasang itulah harta kita itu. Dah kau bikin macam mana terus? Cak lanjut cerita. Biar dari mulut kau orang nih dengar. Dari bawa satu becak Ustaz. Dalam tempo seminggu dibayar Allah saja. Melalui Buya pasang gigi. Pasang gigi ya. Cuman modalnya batu-batu sebecak. Ya. Memang gitu, buktikan coba. Dapatlah kalau buktikan.
Kita nggak mau buktikan, sayang juga ngeluarin duit. Aduh, padahal bukan besar-besar kan, 1 biji batu bata, 2 biji batu 1.000 baru. Parah kali, beli 10, 5.000. Kan udah masih lagi dibangun ya, Sandra kan ada. Udah, kasihkan. Itulah harta kita sebenarnya. Cuma 5.000 beli istana di surga. Murah nggak itu? Murah kali kan? Beli neraka yang mahal. Tapi aku ya Rasulullah sebenarnya duit pun nggak ada, beli batu bata 5 perak pun nggak ada. Ya udah nggak bisa. Kalau nggak ada juga 5.000 pun nggak ada, 1.000 pun nggak ada. Senyum aja lah kau kata Nabi. Karena senyum sedekah juga. Kalau senyum pun nggak bisa, apa cocoknya San? Disolatkan. Disolatkan aja. Kalau gitu payah agama nih? Enggak. Sikap nggak payah. Tapi mau kita amalkan dan buktikan coba. Betul apa enggak ini? Banyak lagi yang lainnya ya, Eri ya. Kan Eri aja. Cuman kelas kau segitulah baru ya kan. Tadi saya contoh yang paling besar gitu dia. Office boy langsung jadi punya perusahaan. Puasa tahu ya? Puasa. Tergantung ibadah kita. Syaratnya sholat jangan tinggal. Itulah modal kita. 5 kali sehari semalam. Berarti berhubungan langsung dengan Allah Ta'ala. Allah tahu gitu. Kita mau kaya mau senang ya. Udah Allah biar dia ngatur. Jangan kita ribut sibuk ngatur. Makanya orang kadang-kadang ada juga orang melamar kerja pakai nyogok segala macam. Itu maksiat aja lah itu kerjanya. Sampai keturunan nanti hasil dari nipu ya. Makanya nggak tahu orang ngaji masasan. Nggak tahu masa bilang lah itu ya kan. Kalian tambah masuk tambah dalam aku tadi katanya. Masa ngaji aja. Berkepanjangan itu. Jadi sidik artinya benar, maka kalau begitu mustahil kizib artinya dusta. Jadi apa yang kata Nabi itu benar semua, benar. Peganglah, jalankanlah kehidupannya macam mana resep-resep Nabi sama kita ya. Termasuk yang tadi kejar aja akhirat, dunia itu ngikut. Sudah ya, ini sampai sini aja kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.